Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing baraya si balagadona alhamdulillah tepang di sarang kami. Dinten ieu tos tabu 8 enjing. Cuaca gelap mendung sepanjang jalan hujan. Tapi kita paksain buat terabas buat ngeliat apa teh namanya teh balong. Ada wisata balong di sini, tepatnya di Kampung Pasir Datar Indah. Di Desa Pasir Datar Indah di Kampung Baru Gelis. Nah, sebentar lagi kita istirahat dulu di sini sebentar. Kita istirahat dulu, habis itu kita langsung naik ke atas buat ngelihat balongnya kayak apa. Kayaknya seperti kayak danau sih, tapi nggak tahu juga. Dilihat dulu aja nanti. Oke, kita istirahat dulu, sebat dulu. Selamat datang di Kampung Baru Gelis. Kampung Baru Gelis ini ada wisata yang tadi saya bilang wisata balong atau danau kecil lah. Nah, Kampung Baru Gelis ini kampung penghasil sereh wangi terbesar di Sukabumi. Kita lihat terus. Ya sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya jejak si balagadona, alhamdulillah kita sudah sampai di balong, di wisata balong yang kita maksud. Ternyata memang tempatnya hanya 50 kali 30 meter, tapi yang aslinya itu ada di atas. Yang aslinya ada di atas, cuman sekarang sudah berubah jadi lapangan camping. Nah, bersama saya sudah ada Mbak Abun. Beliau ini salah satu bahkan sesepuh yang mengurus tempat wisata ini, terutama wisata balong tadi. Nah, panjangnya cerita kita ngobrol aja sama Mbak Abun namanya. Bah, jadi kumaha Bah, gimana Bah? Abah nggak bahasa Indonesia biasa berenang. Ya sebagian. Ngartos oge gitu mah apa sok salut sih kami. Nuhun. Janten kumaha Bah ieu teh sasakalana balong ieu teh Bah? Anu mangeumpikeun awal cerita ieu balong itu sebagian kan kapungkur tambah teh soalnya kami cerita mah upami ngetangkeun riwayatna panjang gitu ya anya upami ngetangkeun riwayat panjang awalna ceritana Abah teh gaduh mandat di Taman Nasional di tahun 2002 kapungkur. Abah jantan anggota MMP. Sambil ngerokok Bah. Ini anaknya hujan sambil isep nih.
Itu pertama awal cerita seperti itu. Jadi Abah punya gaduhan mandat di Taman Nasional tahun 2002. Abah lebet anggota MMP secara relawan. Secara relawan MMP ngebantu di Taman Nasionalnya karesan Abah alhamdulillah dugi kadetik ayeuna cenah oge. Abah teh alhamdulillah masih kena dibutuhkeun ku pihak umum teh. Saupami bade kagiatan pengenalan kayu, tumbuh-tumbuhan kayu, bahkan pangolanong oge bahan obat-obatan di wilayah daerah Panongan ieu teh. Alhamdulillah Abah anu janten kagagesek dalam mencari tama kacacana. Jadi di tahun 2002 Abah ini diangkat sama Taman Nasional. Jadi dikasih mandat buat ngurus semua yang ada di Taman Nasional. Alhamdulillah. Jadi siapapun orang yang mau ke sini, mau peneliti atau atau siapapun yang berkaitan dengan botani, nah Abah ini yang nanti jadi guide atau jadi pemandunya. Insya Allah. Jadi awal cerita ieu teh jadi awalna Abah pengen boga peneliti di Taman Nasional anu mengelupakeun peneliti cenah Abah di mana aya lokasi kanggo ayeuna dijieunkeun wisata. Karesaresna mah antara disebat Batu Panongan teh ku Abah disembunyiikeun janten teh aya istilahna dikaterangkeun. Nya atos lami dugi ka ampe mencapai 3 kali Abah ditertaroskeun bah di mana aya keanehan seperti di wilayah ieu. Nya Abah berpikir mudah-mudahan untuk ke depanna cek Abah ya mencari sama aya kanggo warga di dieu lah istilahna terutama secara pribadi Abahnya ku Abah dibocorkeun Pak. Ada di situ dikarenakan itu namanya Batu Panongan. Nah itulah Bah. Nah pas udah hari ngobrol sama Abah 3 harinya datang pihak Taman Nasional itu sebagian peneliti yang buat wisata katanya. Nyalam dari bunyi ku Abah ke daerah Batu Panongan itu ternyata dan memang itu alam saresna sanes anu mangrupikeun damelanan di wilayah Batu Panongan. Aya hiji anu disebut Batu Panongan asli, Batu Panongan tiasa ditoong. Jadi kumaha eta teh bentuk jadi si bentukna batu eta teh janten ngolongan wahangan anu ieu Nah janten setiap jami kadinya pada nu kumaha wae telat istilahna ningali kana eta jero batu ngolowong kitu. Janten si cai ngalewat disebut Batu Panongan. Kaiji Batu Panongan, 2 batu kareta, 3 batu bangkong, 4 batu gayor. Anu disebat batu kareta anu hasil penjelajahan Abah eta waktu dibuka ku kelompok Abah panjangnya 150 meter. Batu. Jadi 150 meter. Ada Abah ini jadi sebelum diangkat dikasih mandat sama Taman Nasional pun sebetulnya beliau sudah mengurus tempat ini walaupun dalam kata lain memang warga yang mengurus di sini di pelopori sama Abah. Nah, bahwa ada beberapa tempat yang memang dulu orang nggak tahu, hanya Abah yang tahu. Ya. Di antaranya ada Batu Panongan. Jadi Panongan itu batu intip lah, batu intip. Kedua batu kareta, panjangnya sampai 160 meter. 160 meter loh. Ada batu panjangnya 160 meter yang cuma Abah yang tahu dulu. Ya sekarang Abah udah kasih tahu semuanya. Batu apa lagi, Bah? Batu apa lagi? Nah itu yang disebut batu bangkong. Batu bangkong. Jadi ada Batu Panongan, batu kareta, batu bangkong sama Curug Rembesnya juga ada. Sama Curug Rembesnya ada. Batu Gayor juga ada sebelahnya itu di sebelahnya. Ada Batu Gayor juga. Ya ada Batu Gayor. Yang disebut Batu Gayor itu kayaknya batunya berdiri tegak seperti ini, tapi ada sejenis pengaisnya seperti akar. Nah kalau dilihat secara analisa seperti ini tidak menutup kemungkinan itu ada kekuatan, itu kemungkinan faktor alam. Ya seperti itu di daerah Batu Panongan. Jadi disebut Batu Gayor. Itu ada batu gede, batu besar. Di batu besar itu diais, digendong sama akar. Iya, itu kekuatan. Dulu batu-batu yang unik-unik ini orang nggak ada yang tahu. Nah, baru setelah Abah diangkat, dikasih mandat, barulah Abah kasih tahu bahwa di Taman Nasional ini ada beberapa batu yang unik gitu. Baru Abah kasih tahu. Saja gimana, Bah? Gimana Pak? Sajinya gimana? Nah selanjutnya awal cerita ini pertama yang dibuka sama kelompok Abah awal ceritanya itu kelompok Abah di sini punya anggota Abah 30 yang sekarang aktif cuma 25 orang. 25 orang itu memang sekarang tidak aktif semuanya dikarenakan ada yang sudah punya rumah tangga, ada pindah dari sini itu mungkin ada kekurangan sekitar 15 orang yang aktif sekarang yang dikelola sama Abah di sini. Awal ceritanya itu yang pertama dibuka itu Batu Panongan bukan di sini. Oh bukan Batu Panongan dulu Bah? Batu Panongan malah jauh ya, malah jauh ya.
itu udah bersih semuanya, udah pada licin semua, pengunjung udah nyampe ke daerah Batu Panangan. Tapi waktu penjelajahan itu waktu dibatas, dikasih waktunya sama Abah juga sampai jam 4. Udah keluar semuanya pada orang-orang yang mengunjung ke daerah Batu Panangan itu, dikarenakan itu ada larangannya. Sampai jam 4 itu tidak ada boleh orang yang masih ada, kecuali Abah pribadi kalau di daerah Batu Panangan. Karena Abah juru kuncinya lah. Bukan lah, itu bukan saya sebagai Abah juru kuncinya, Abah cuman tahu pengalamannya. Kalau misalkan orang bilang sama Abah, itu banyak orang-orang mengatakan bahkan Abah Abun ini juru kuncinya antara Barong dengan Batu Panangan. Abah Barong tuh balong sama daerah Panangan. Nah itu ada orang bilang katanya Abah Abun itu sebagai juru kunci. Nah Abah tidak menerima, dikarenakan orang yang disebut namanya juru kunci itu harus punya ilmu, kan gitu ceritanya. Cuman ala kadar tahu, siapa yang tahu mau tahu riwayat di sini, insya Allah Abah yang tahu. Jadi Abah Abun ini lucu nih. Beliau ini sebenarnya sesepuh dan orang bilang juru kunci, tapi Abah ini nggak mau disebut juru kunci karena beliau bilang kalau juru kunci itu harus banyak ilmu, sedangkan beliau mau saya nggak punya ilmu apa gitu. Cuman tapi ya apa namanya, ilmunya lebih dari kita. Beliau sanggup buat ngurus gunung loh sama teman-temannya. Insya Allah. Ya alhamdulillah, selama dikelola sama Abah di sini, alhamdulillah tidak ada kejadian, tidak ada keganjalan. Tapi kalau misalkan secara dilihat sama batin ini di sini juga ada nih, ada batu disebut batu bedia di sini. Batu bedia. Nah di sini batu bedia. Bisa ke situ mana sih? Bisa, tapi kan udah tutup nih, rimbun. Tapi mesti kelihatan batunya. Di sini juga ada kanan batu disebut batu bedia. Nah itu di situ juga ada larangannya. Itu batu itu tidak boleh dipanjat sama orang. Tidak boleh dipanjat. Tidak boleh dipanjat, dikarenakan itu ada penghuninya di situ. Nah, sebelumnya dibuka ini Abah mengadakan di sini tawasulan 2 malam. Tawasulan? Ya, tawasulan Abah pribadi di sini. Oh, Abah aja yang tawasulan itu. Iya, Abah sendiri tawasulan, minta sama yang kuasa, sama yang petunjuk di sini, baru mengizinkan. Hebat nih Abah. Sorry. Apalagi ada daerah Batu Panangan. Abah sampai 2 malam di Panangan itu. Ya orang Taman Nasional, orang-orang itu tertentu udah mengizinkan, tapi Huripna di situ belum bisa mengizinkan sama Abah. Tapi selama dijelajah 2 malam itu, alhamdulillah udah ada respon dari yang punya lahan di situ. Jadi Abah ini beliau nggak sembarangan mau buka lahan wisata. Nah beliau ini sebelum buka lahan wisata, yang beliau garap, yang kemudian jadi wisata itu dan diresmikan sama Taman Nasional, beliau pasti minta izin dulu sama Allah yang punyanya sama yang hidup di sini, baik yang nggak kelihatan apa yang kelihatan. Jadi beliau pernah sampai tawasulan di setiap tempat wisata itu 2 malam. Alhamdulillah diizinkan, maka jadilah sekarang. Jadi kita patut berterima kasih banyak nih sama Abah nih, udah memberanikan diri buat mengurus ini. Dan orang jarang-jarang yang bisa minta izin sama yang punya gitu. Jadi Allah memang yang punya Allah, cuman kan ada yang hidup di sini gitu kan Bah ya. Seperti itu. Mungkin itu kan disebutnya juga ada 2 alam. Betul, ada alam dohir, ada alam gaib. Kalau alam dohir mah kan seperti orang-orang kieu biasa katingali, pagar sejenisna kitu, bambu di kengeng netek seperti itu. Tapi itu sebagian aya lagi sebagian itu disebut alam gaib yang tidak kelihatan kasat mata selama. Nah di sini riwayatnya panjang, yang tinggal di sini, yang menggegeh di sini, itu makanya Abah sering ke pengunjung melarang membawa minuman keras, apalagi yang sebagian mabuk-mabukan itu paling dilarang di sini, dikarenakan jadi cek Sundana mah kunaon ku maneh pangna bisa dirarang gitu. Jadi aing teh nyaho riwayat di dia nu ngagegeh di dieu teh tersepeun itu bahasana teh. Intinya nah gitu. Yang datang ke sini enggak boleh maksiat. Nah, itu pertama kasihan sama Abah yang udah buka tempat ini, beliau capek-capek buka tempat ini terus dikotori sama orang nggak bertanggung jawab. Keduanya makhluk Allah yang ada di sini yang nggak kelihatan pun nggak suka itu gitu. Di antaranya nggak boleh bawa minuman keras Bah ya. Iya, nggak boleh bawa minuman keras, nggak boleh pokoknya berbuat yang nggak bertanggung jawab, berbuat yang nggak senonoh di tempat itu sama sekali dilarang. Kalau dilanggar nggak tahu itu. Jadi kalau dilanggar nggak tahu dia apa, nggak tanggung jawab, apa terserah deh sama gitu kan ya. Seperti itu. Gimana lu aja deh pengalaman Abah. Nah Abah nyiptakan berupa jembatan yang disebut Sasak Panjang Duriat, itu sambungannya dengan Batu Kareta.
Jadi ke sini. jadi kepanjangannya batu kareta 160 meter itu dari ujung Palidi itu 80 di ujung 80 jadi total jumlah 160 itu keluar cai di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu. Keluar cai bercekan pertama. Nah, saat itu masih kene ku abah masih kene dikaji di lokasi itu. Nah, sementara 106 berupa cai keluar di itu. Nah, kulantaran abah bodoh teu apa, nya abah koordinasi sareng pihak Taman Nasional Polhut wilayah di sini gitu. Anamina Pak Andi, petugas di Cigawana. Ngobrol abah Pak di itu teh keluar cai sok bah ngaranan ku abah eta cai Pak teu bisa abdi mah datangnya hote boga ilmuna jeung bapak we atuh yuk cenah urang babarengan jeung saya ka ditu. Nya alhamdulillah Bapak Andi sama abah disirta wasulan berupa hayang naon atuh disebutna ieu ngaranna cai. Nya terus di ngaranan itu cai teh panjang duriat disebutna cai panjang duriat. Ngan apabila jelema ngabutuhkeun bah ka dieu mi HP jelemana ieu ulah dibawa jarah ka dieu da moal kuateun. Ngan lamun ku abah ayeuna datang jelema mangrupakeun mawa panyakit anu kitu nu kieu sok ku abah syariatan ala eta cai kanta barokahna. Syariatna cenah didinya kapati hurif. Masyaallah. Izin ka Allah. Alhamdulillah ku abah sababaraha kali anu mangrupikeun sanes abah ngajajah masalah lokasi itu ngan tanda pembuktian ya alhamdulillah ku abah terus sababaraha puluh aqua ratus aqua dicanakan caina. Alhamdulillah setiap jam nu dongkap ka abah nyuhunkeun ditulungan berupa panyawat anu beku itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Di belakang saya nih, tepat di belakang saya, ini ada yang namanya nanti kita lihat di videonya. Ada jembatan. Ini abah sendiri yang bikin jembatan namanya jembatan Sasak Duriat. Duriat itu bahasa Indonesia naon ya? Jadi Duriat itu? panjang duriat itu. Jadi duriat itu kangen bah ya? Bukan. Apa, Bukan Bang? kangen ari duriat mah jadi istilahna patalina istilahna rumah tangga gitu. Oh. Jadi ikatannya kuat. Oh, jadi duriat itu kalau bahasa Indonesia tuh ikatan. Ikatan Jadi rumah tangga kuat. ikatan cinta kah, ikatan apa gitu, ikatan yang kuat namanya duriat. Nah, tepat di belakang saya nanti lihat di videonya itu ada apa namanya jembatan Sasak Panjang Duriat. Panjang duriat. Jembatan ini kata Abah, Iya. ini sampai ke batu kereta. Ada namanya batu kereta. Jadi dari ujung utara 60 meter, Iya. ujung timur 60 meter. 60 meter Bah ya? Iya. 60 meter. 80 meter. Sorry, jadi 80 meter sebelah utara, 80 meter sebelah timur. Nah, ketemunya dua batu ini itu memancarkan air. Ya. Air ini sama Abah dan rekannya itu biasanya orang apa ya nyari keberkahan lah. Alhamdulillah subhanallah Allah kasih keberkahan sama air itu sampai air itu bisa dijadikan untuk pengobatan. Jadi Abah udah banyak nolong orang dengan syariat air itu gitu. Alhamdulillah. Bah ya? Iya, alhamdulillah. Udah banyak ratusan botol malah Ya, ada sama diambil cuman sama Abah itu. cuman hanya Abah yang bisa ke situ. Jadi tidak ada orang yang bisa ke situ kecuali beliau karena memang kita hormati beliau, hargai beliau sebagai orang yang pertama buka babat alas di tempat ini. Gitu Bah ya. Ya, Jadi itu artinya itu. udah sakit apa aja Bah orang Bah sini Bah? Dari pertama dibuka saya Abah pribadi mimpin anggota seurna 30 jalmi. Terus waktu batu kareta eta ku Abah bade di caangan dugi kaleukir batu kareta sareng batu panongan eta. Alhamdulillah anggota Abah bisa disebutkeun taluka Abah teh. Cek Abah siantum hari ganing ketika ngadekeun ieu parabotnya dicabut ge tina sarangka ku sia ulah sehingga cek aing tong maka dimimitian. Nya alhamdulillah ku Abah saresna kitu. Dari orang Sunda mah teu terlepas tina beungbeuleman eta mah bade percanten mangga moal mangga Abah mah tos kitu alur Abah. Nah, Abah meuleum anu mangrupikeun sacara ti sesepuhkeun Abah kitu nu mangrupikeun ayeuna dibeuleum saatos dibeuleum. Nah, di dinya ngeme Abah ngamanuan sok dak paju ayeuna ieu hanca ti dieu kaitu urang babad ayeuna nya alhamdulillah anu mangrupikeun teh ayeuna kuat ku pangkung acan waktu madamelan eta meureun Allah ngarsakeun kedah barakah salamet nya alhamdulillah ngawujud anu disebat wisata balong batu panongan di asli nama itu karesanana teh di dieu. Ini orang gak ada yang tahu sejarahnya
tempat ini. Tapi alhamdulillah kita ketemu sama Abah. Alhamdulillah. Abah ceritain semua sejarahnya dari awal sampai akhir dibukanya tempat ini sebagai tempat wisata. Orang nggak ada yang tahu, tapi di channel ini kita bahas semuanya. Nih udah jodoh sama Allah deh kita ketemu sama Abah nih. Orang nggak ada yang tahu sejarahnya. Abah cerita banyak sejarahnya di sini. Kenapa bisa jadi tempat wisata? Siapa yang babat alas di sini? Dan semua siapa yang buat semua sarana di sini itu Abah sama rekan kami. Alhamdulillah punya inisiatif dan dikasih mandat juga untuk membuat sarana prasarana di sini. Dan tentu saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang jelas terima kasih banyak sama Abah udah buka babat alas di sini dan udah menyediakan kita tempat wisata, tempat camping, dan selalu menjaga, sama Abah selalu dijaga tempat ini. Alhamdulillah. Kita udah bahas panjang lebar, tapi memang waktu kita nggak bisa ini lagi, udah terlalu sore juga. Dan sempetin kapan-kapan datang ke Hutan Damar sama wisata Balong, bisa ketemu cara aja namanya Abah Abun. Abah Abun ini juru kunci lah saya bilang, juru kunci apa sesepuh di tempat ini. Kalian boleh kesini dan bisa lihat di sini, oke? Pantengin terus channel kami dan sampai jumpa di lain video. Makasih.